Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Permana Prasawa, nomor absen 22 dari 11 MIPA 4. Dalam kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara merawat dan menjaga kesehatan sistem reproduksi kesehatan pada manusia. Berhubungan dengan fungsi dan proses yang terjadi dalam sistem reproduksi, setiap pribadi, baik pria maupun wanita, perlu menjaga kesehatan sistem reproduksinya. Hal ini perlu dilakukan agar kesuburan atau fertilitas tetap terjaga atau menghasilkan keturunan. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi bagi wanita. Upaya menjaga kesehatan organ reproduksi wanita yaitu dapat dengan menjaga kesehatan vagina. Jika infeksi pada vagina tidak segera diatasi, akan meluas ke organ reproduksi lain. Kesehatan vagina dapat dijaga dengan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih setelah buang air kecil. Saat membersihkan alat kelamin, sebaiknya dari arah depan ke belakang. Yang kedua, menjaga alat kelamin luar agar selalu kering, misalnya dilap menggunakan tisu setelah terkena air. Daerah lembab cocok untuk berkembang biaknya bakteri dan jamur. Yang ketiga, menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Yang keempat, menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Menahan buang air kecil dapat mengakibatkan urin menetes sehingga membasahi celana dalam. Yang kelima, jangan terlalu sering menggunakan sabun pembersih kewanitaan. Apabila menggunakan sabun pembersih kewanitaan, cukup digunakan 2 minggu sekali. Yang keenam, tidak memberi bedak pada daerah vagina karena dapat menimbulkan kanker. Yang ketujuh, segera memeriksa diri ke dokter apabila ada keluhan. Bagi wanita yang memasuki masa menstruasi, sebaiknya memperhatikan kebersihan alat reproduksi saat menstruasi. Cara menjaga kebersihan saat menstruasi dapat dilakukan dengan yang pertama, pilihlah pembalut yang bebas dari berbagai jenis bahan berbahaya dan nyaman saat dipakai. Yang kedua, ganti pembalut secara berkala antara 3 hingga 5 kali dalam sehari. Yang ketiga, bersihkan vagina terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Yang keempat, cuci tangan sampai bersih setelah membuang pembalut serta sebelum mengganti pembalut. Yang terakhir, rutin mengganti celana dalam untuk menghindari resiko tidak nyaman di sekitar vagina. Yang kedua, cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada pria. Kesehatan sistem reproduksi pada pria dapat dijaga dengan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Suhu panas dapat mengganggu spermatogenesis. Yang kedua, melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin sehingga jika terjadi kelainan dapat segera ditangani. Yang ketiga, melindungi testis selama beraktivitas, misalnya tidak menggunakan celana terlalu ketat. Yang keempat, menghindari minum minuman beralkohol dan tidak merokok. Yang terakhir, menerapkan pola hidup sehat, misalnya mengonsumsi makanan bergizi dan cukup olahraga. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masalah kependudukan. Perkembangan teknologi di bidang kedokteran atau kesehatan, terutama pada sistem reproduksi yang makin modern mengakibatkan peningkatan angka kelahiran. Akibatnya, pertambahan penduduk makin tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang pesat mengakibatkan meningkatnya berbagai kebutuhan terhadap sumber daya alam seperti tanah, air, energi, dan mineral. Jika sumber daya alam makin menipis, akan menimbulkan berbagai masalah kependudukan. Selain itu, jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan peningkatan fasilitas akan menimbulkan berbagai masalah, misalnya rendahnya tingkat pendidikan dan sempitnya lapangan kerja. Jadi, peningkatan jumlah penduduk secara tidak terkendali dapat mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengendalikan angka kelahiran, yaitu dengan program keluarga berencana atau disingkatnya KB. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, pengertian keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
Adapun tujuan dari program KB sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, dan serta meningkatkan yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Yang kedua, terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.